Halo Sobat Tempo, Anda menyaksikan Bicara Perkara, dialog yang menyajikan fakta dan analisis hukum. Isu mengenai aliran dana dari tokoh publik kepada organisasi kemasyarakatan kembali mencuat setelah rapat penegak hukum melakukan pendalaman terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dan situasi ini memunculkan perdebatan publik terutama karena praktik pemberian dana atau kontribusi sosial kepada organisasi besar sebenarnya merupakan hal yang lazim dalam konteks sosial Indonesia. Nah, perbedaan tafsir antara bantuan sosial dan juga dugaan pelanggaran hukum membuat persoalan ini menjadi kompleks dan memerlukan penjelasan yang proporsional. Lalu bagaimanakah aliran dana dapat dimaknai secara berbeda serta mengapa proses hukum perlu dijalankan dengan terbuka tanpa prasangka. Dan untuk mendiskusikannya sudah hadir bersama saya di studio TV Tempo kali ini ada Bapak Yunus Hussein. Beliau adalah Kepala PPATK periode 2002-2011, betul ya Pak? Iya. Halo Bapak, apa kabar? Ya, kabar baik ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk TV Tempo. Kemudian ada juga Bapak M. Arif Setiawan, pakar hukum pidana FHUI Yogyakarta. Halo Bapak. Selamat sore. Selamat sore Bapak. Terima kasih sudah bergabung di Bicara Perkara kali ini. Dan kemudian ada juga ini Mas Fatailah Akbar ya. Ini beliau dari Universitas UGM ya. Betul. Terima kasih atas waktunya juga Mas. Terima Sehat kasih. kan? Sehat. Terima kasih undangannya. Ini luar biasa ya, datang jauh-jauh dari Yogyakarta. Siap, betul. Baik, dan untuk isu yang tadi sudah kita bahas, saya pertama kali akan ke Pak Yunus terlebih dahulu yang barangkali bisa menjelaskan tentang apa sebetulnya indikator utama sebuah transaksi itu Pak dapat masuk kategori dugaan TPPU Pak. Jadi, makasih. TPPU itu kan pencucian uang, bukan pemutihan ya. Kalau pemutihan dari illegal jadi legal. Kalau pencucian ya, jadi yang illegal ditransaksikan seolah-olah jadi legal ya. Tapi dia tidak pernah legal sama sekali. Ya, sumbernya harus illegal atau haram, ditransaksikan seolah-olah legal. Itu pencucian. Kalau pemutihan dari illegal diputihkan kayak tax amnesty misalnya jadi putih ya. Nah, itu konsep yang sederhana. Kalau kita ke undang-undangnya yang berlaku sekarang 8/2010, jadi nama TPPU itu ya merujuk pada pasal-pasal kriminalisasi di pasal 3, 4, dan 5 ya. Ini sesuai dengan konvensi Palermo tahun 2000 yang kita udah ratifikasi dari sana kita ambil ke Undang-Undang 8/2010. Nah, 3 macam TPPU, pasal 3 intinya itu kalau menurut konvensi dan menurut pasal 3 itu sendiri ada pada 2 kata, yaitu conversion and transfer, mengubah bentuk dan memindahkan hasil kejahatan yang tujuannya menyamarkan hasil kejahatan itu sendiri. Itu yang pertama, pasal 3 ya, paling berat ini hukumannya 20 tahun. Terus yang kedua, inti deliknya pada kalau tadi mengubah dan mentransfer, kalau yang kedua pasal 4 inti deliknya itu aktus seriusnya istilah orang hukum itu yaitu pada kata menyembunyikan dan menyamarkan. Apa yang disebut disamarkan ya bisa informasi, keterangan, dokumen mengenai asal usul, keberadaan, peralihan dari harta yang berasal dari pidana. Itu ya, delik yang kedua pasal 4. Yang ketiga pasal 5 mirip penadahan. Jadi pasal 5 itu intinya orang menerima, menguasai dan menggunakan hasil kejahatan. Itu pasal 5. Mirip sekali dengan penadahan pasal 480 KUA pidana, mirip sekali ya. Itulah yang namanya cuci uang. Kalau kita kelompokkan ya 3 itu ya. Oke, menyembunyikan, menyamarkan, dan satu ya, lagi. Kalau pasal 3 intinya conversion and transfer, pasal 4 intinya menyembunyikan, menyamarkan, pasal 5 menerima, menguasai dan menggunakan hasil kejahatan itu sendiri. Oke, baik. Pak, kemudian bagaimana kita bisa membedakan sebuah donasi atau bantuan sosial ini dari transaksi terindikasi pencucian uang? Jadi pertama yang harus dilihat adalah kalau mau menyebut cuci uang, pertama yang disumbang itu harus hasil kejahatan, harus hasil tindak pidana. Kalau uang sah tidak ada sama sekali TPPU. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat apakah prosesnya transparan apa enggak. Kalau transparan tidak ada masalah, dia terbuka ya. Terus yang ketiga, adakah underlying transaction atau katakanlah semacam perikatan pokoknya mendasari, oh dia anggota, dia mau nyumbang organisasinya yang dia banggakan ya. Jadi sebagai anggota dia boleh-boleh saja orang menyumbang ya. Terus yang keempat, wajar nggak, lazim nggak sumbangan itu. Ya. Yang kelima, apakah sumbangan itu masuk ke dalam modus-modus cuci uang apa enggak. Misalnya begini,
yang masuk modus cuci uang misalnya, ada orang selalu nyumbang itu tunai terus, nggak berani lewat transfer perbankan, takut di-trace. Nah, tunai itu dalam bahasa TPPU dia disebut anonymous asset type, tipe aset yang tidak ada namanya, tidak ada jejaknya, tidak ada paper trailnya. Misalnya uang, emas, perhiasan, bahan makanan. Kenapa orang kita suka menyuap dengan tunai? Karena tidak ada jejak, tidak ada catatan, tidak ada paper trailnya, terputus intelijen itu, informasi itu hilang, disitulah menyembunyikan, menyamarkan itu terjadi gitu. Ya. Jadi kalau syarat terpenuhi itu oke lah, mau disebut cuci uang silakan. Tapi yang paling penting syarat pertama harus yang disumbang itu hasil kejahatan. Kalau enggak tidak ada cuci uang sama sekali. Ya. Oke, baik, cukup jelas ya Pak ya. Tapi saya geser dulu ke Mas Akbar. Mas Akbar, ini soal praktik tokoh publik memberikan dana sosial kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan. Kalau Mas Akbar sendiri melihatnya bagaimana? Ya, dalam konteks sosial gitu ya? Dalam konteks sosial kan bantuan sosial itu mau dilakukan oleh pejabat, mau dilakukan oleh orang pada umumnya atau tokoh publik dan lain sebagainya, itu kan hal yang wajar dan memang dibenarkan juga. Bahkan ada berbagai peraturan perundang-undangan melindungi konsep bantuan sosial juga, baik yang dilakukan oleh pihak pribadi maupun oleh pemerintah. Jadi itu hal-hal yang wajar saja. Yang penting tadi sebagaimana Pak Yunus sampaikan, bahwa satu, sumbernya bukan hasil kejahatan, dan yang kedua tidak ada niat untuk menyamarkan atau menyembunyikan sumbernya gitu. Oke, tapi bagaimana kemudian mengukur niat tadi ya Mas, yaitu parameternya mesti ada ya? Sebenarnya sederhananya kalau dalam konteks pencucian uang misalkan, memang betul-betul dia tidak ingin diketahui bahwa sumbernya dari siapa, ditujukan untuk apa dan lain sebagainya. Jadi tidak trace-nya tadi sebagaimana tadi menggunakan anonymous asset yang tidak bisa di-trace lagi sumbernya. Nah, itu salah satu. Jadi untuk mengukur niat dalam konteks pidana kan dengan kesengajaan yang diobjektifkan. Perbuatan aktif yang dia lakukan apakah menggunakan uang cash atau menggunakan uang asing yang tidak bisa di-trace dan lain sebagainya. Itu yang kemudian dilihat, baru bisa kita lihat. Dan itu pun harus dicek juga sumbernya apakah hasil kejahatan atau bukan. Nah, itu dia yang menjadi pekerjaan dari penegak hukum begitu. Betul. Ya. Nah, Mas Akbar, kalau bicara apa yang membuat sebuah bantuan sosial ini bisa dipersepsikan berbeda ketika masuk dalam konteks atau ranah hukum itu gimana, Mas? Ya, secara sederhana begini, kalau dalam konteks ya tadi untuk mengulangi jawaban tadi, ketika sumbernya satu, ada sumbernya adalah ada dugaan tindak pidana sebagai hasil dari sumber tadi, dan yang kedua cara menyalurkannya itu memang untuk menyembunyikan atau untuk menyamarkan. Karena kalau pasal 3 sebagaimana tadi Pak Yunus Hussein sampaikan kan menempatkannya itu ada tujuan. Jadi unsur mens rea-nya tegas tuh pasal 3, harus ada tujuan menyembunyikan atau menyamarkan. Itu satu, itu bisa menjadi masalah hukum. Atau memang caranya memang cara menyembunyikan atau menyamarkan. Itu yang kemudian bisa menjadi permasalahan hukum kalau ada kaitannya dengan hasil tindak pidana yang wajib dibuktikan. Gitu. Oke, Pak Yunus, artinya Pak, konteks dan tujuan sebuah transaksi dari sudut pandang analisis PPATK itu penting sekali ya Pak? Ya, jadi begini, PPATK itu melakukan financial analysis itu melihat minimal 2 step ke belakang, 2 step ke depan minimum ya. Singapura juga sama, 2 tuh. Tapi kalau uangnya jalan terus ya kita kejar terus sampai mana gitu. Ya. Nah, ini karena pasal 345 itu menyebutkan yang harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya berasal dari tindak pidana. Berasal tuh kita lihat dari belakang 2 step ini, dari mana nih duit ini. Ya. Itu melihat asalnya. Kemudian kenapa dilihat perjalanannya, melihat tujuan menyembunyikan, menyamarkan tadi. Misalnya pada waktu mentransaksikan dia pakai KTP orang, pakai perusahaan, pakai KTP palsu misalnya. Ada orang lakukan transaksi seperti itu, pakai nomini arrangement untuk perusahaan ya, surat kuasa di bawah tangan. Itu kan kita lihat, oh ternyata dia transaksi beli saham, dia pakai nama orang, dia beneficial owner, nomininya orang-orang lain. Nah, ini tujuannya terbukti pada waktu melihat transaksi setelah uang itu masuk. Tujuan menyamarkan ada di sini. Tapi mau lihat dari mana asal usulnya, dilihat dari 2 step ke belakang. Oh, ini hasil korupsi kok, gitu. Nah, itu tujuannya. Financial analysis itu melihat dari mana dan kemananya, itu dari lihat asal usul uangnya, hasil kejahatan apa bukan, terus lihat tujuan menyamarkan ada nggak di sini gitu, setelah uang itu dipakai gitu ya. Oke, tapi proses pencarian sampai 2 step ke belakang atau ke depan itu tadi, itu memang lazim dilakukan oleh PPATK, dan bagaimana apakah seperti itu tuh menantang dilakukan? Di dunia dilakukan semua, itu software-nya bisa dibeli itu Mbak. Jadi dulu PPATK pakai namanya visual link.
Sekarang udah diganti GoAML ya. Dia nanti seperti jaring laba-laba. Kelihatan dari mana ke mana, siapa jumlahnya, identitas orangnya ya. Ya emang harus dilakukan kalau mau lihat dari mana ke mana. Karena cuci uang ini bukan hanya sumbernya harus dari hasil kejahatan, yang nerima saja. Kalau itu hasil kejahatan bisa kena kan pasal 5 tadi gitu. Meskipun dia tidak tahu Pak, ini uangnya mungkin berasal dari mana, terus apa yang terjadi di belakangnya gitu. Ini pertanyaan orang awam ya Pak. Ya makanya undang-undang bilang yang diketahui atau patut diduga. Sama dengan pasal 480 yang nama penodaan itu juga diketahui patut diduga juga. Nah kalau dia tidak tahu, biasa yang tahu itu kan pelaku utama, biasa dia pasti tahu hasil kejahatan. Tapi orang lain yang nerima kan nggak mungkin tahu persis. Nah patut diduga tuh sangat subjektif, tergantung orang tuh pendidikannya bagus apa enggak, pengalaman tinggi apa enggak ya, banyak apa enggak. Contohnya Pak Tonah kasus impor daging sapi, masih mobil, jam tangan mewah, kasih duit, kasih dolar buat wanita semuanya. Saya pernah tanya sama temennya di PKI, kerjanya apa Pak Tonah? Gak jelas Pak. Jadi kalau orang yang tidak jelas ngasih dolar, ini Indonesia loh ini, kerja nggak jelas ya dolar, dia patut menduga bahwa ada sumber yang tidak sah. Dugaan itu timbul dari fakta-fakta tadi itu gitu. Dari dia kritis sehingga ini kok orang nggak ada kerjaan ngasih dolar banyak lagi yang dikasih tapi wanita semua wanita. Oke. Berarti yang dipersoalkan adalah tadi ketidakkritisan atau ketidakcurigaan ya Pak? Dugaan itu kritis. Kalau orang tuh bagus pendidikannya, banyak pengalaman, kayak pengalaman ya kan, dia pikir di Pak Tonah nyumanya kok Singapura dolar ya, US dolar misalnya, kan dia kasih dolar itu. Kasih jam tangan mewah, ada kasih mobil. Tidak ada underlying transaction, tidak ada perikatan, perjanjian yang mendasari pemberian itu tidak ada sama sekali. Misalnya perjanjian untuk mengerjakan kerjaan tertentu dibayar honornya ini nggak ada sama sekali. Nah, tidak ada underlying tadi ya. Kemudian pemberian ini tidak wajar. Kenapa nggak wajar? Orang nggak jelas kerjaan kok bisa kasih duit sebanyak itu. Jadi nggak wajar, tidak lazim. Apalagi kalau dia ngasih tunai, semuanya tunai dia kasih kebetulan. Tunai itu salah satu cara untuk menghilangkan jejak. Karena tunai itu tadi anonymous asset type, tipe aset yang tidak ada paper trail, tidak ada jejak, tidak ada catatan, sehingga ada intelijen yang terputus, ada yang hilang di situ kalau orang tunai. Kalau coba lihat dompet Mbak, kalau punya duit, dari mana duitnya kan nggak pernah tahu dari mana uang itu. Betul. Ya. Wah, kita nggak tahu duit itu dari mana ya. Ada sekali ya. Oke, orang-orang yang bawa tunai ini harus kita kritis ya Pak ya. Ya bagus ya kritis. Jadi jangan, ini enak diterima. Memang menolak yang enak tuh susah. Tapi harus, kalau nggak Malinda di yang Citibank itu, ada iparnya aja kena. Ada artis Adis Erilia kena dari suaminya, dia dapat dari Ferry. Karena seharusnya kalau dikasih tapi suatu tidak lazim, tidak wajar tadi, harus dipertanyakan, ini kok bagus amat, baik bener, nggak ada apa-apa, nggak ada angin hujan, kasih duit banyak ini. Harus kritis memang. Ujung-ujungnya menyulitkan ya Pak, nanti memang harus kritis dari awal. Pak, ini karena saya ingin bertanya soal, jadi sebenarnya possible atau nggak sih transaksi-transaksi yang awalnya tuh tampak mencurigakan gitu, tapi ternyata setelah dicek wajar-wajar aja tuh. Jadi begini, orang sering salah persepsi. Soal suspicious transaction report itu selalu pidana, tidak sama sekali. Saya kemarin baru bertanya sama komandan di PPATK soal itu, berapa persen yang transaksi mencurigakan laporan yang jadi kasus? Hanya 2% yang diteruskan ke penegak hukum. 2% itu rendah sekali. Kalau 100 kan berarti cuma 2 biji ya. Dan itu pun baru diserahkan kepada si penegak hukum ya, kepada penyidik. Nah, kalau dilihat definisi dari transaksi mencurigakan ada di pasal 1 angka 5 Undang-Undang 8 2010, transaksi yang menyimpang dari profil, kebiasaan atau pola transaksi. Bisa aja tiba-tiba misalnya Mas Arief terima warisan misalnya, gitu. Kan ini warisannya banyak ini. Nanti dia setor, kok di atas 500 juta. Menyimpang dari profil. Karena biasanya nggak pernah transaksi sampai 500 juta begitu. Tapi kemudian bisa dijelaskan setelah diklarifikasi, itu uang warisan, ada waris misalnya. Jadi tidak selalu mencurigakan itu pidana. Terus yang kedua ya mencurigakan itu kalau orang tuh memecah-mecah transaksi. Dalam bahasa cuci uang namanya structuring kalau sederhana. Kalau complicated namanya smarfing, lewat banyak orang bawa perusahaan. Misalnya begini, tadi misalnya Pak Akbar terima warisan misalnya 600 juta, tapi transaksi mencurigakan nggak ada batas. Transaksi tunai batasnya 500. Takut dilaporkan dalam transaksi 500 dipecah 300 pagi, 300 siang.
justru memecah itu jadi alasan dianggap suspicious, structuring namanya. Nah, jadi kalau terima warisan jangan dipecah-pecah, setor aja karena ini halal. Karena kan cuci uang kembali ke soal uang haram. Uang hasil kejahatan. Kalau tidak ada hasil kejahatan, tidak ada cuci uang sama sekali. Nah, itu yang paling penting, sumbernya itu yang jadi penyebab utama cuci uang itu. Oke, baik. Tadi secara general sudah disampaikan Pak Yunus dan juga Mas Akbar. Ini sekarang kita masuk ini Pak tentang akhir-akhir ini kita tahu bahwa ada isu yang menyebutkan bahwa salah satu mantan bupati begitu ya, Mardhani Maming ini dituduh melakukan TPPU Pak. Ini setelah mengirimkan uang selama kurang lebih beberapa waktu begitu ya, dalam angka yang cukup fantastis, ini 100 miliar. Barangkali bisa memberikan pandangan. Saya ke Pak Arief terlebih dahulu, itu kurang lebih seperti apa sih Pak? Ya, jadi ini kan berita tentang itu kan baru saja terungkap karena ada hasil audit internal dari satu ormas kan itu. Nah, kasus Pak Mardhani Maming itu waktu itu kan selaku Bupati Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan. Betul. Nah, perkaranya kan dia dituduh menerima suap. Gratifikasi Suap ya, pasal 12B, menerima suap. Dan terhadap perkara itu, terlepas dari kontroversi tentang pembuktiannya yang banyak kontroversialnya, putusannya adalah dia dinyatakan bersalah. Menerima suap pasal 12B. Dan oleh karena itu dihukum pidana penjara. Kemudian dihukum juga membayar denda 500 juta dan uang pengganti 110, sekian miliar. Nah, perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap. Sudah dijalani pidana penjaranya sebagian, karena ini masih sedang menjalani. Sebagian besar udah ya. Sebagian besar sudah dijalani, tinggal menunggu masa pembebasan, apakah pembebasan bersyarat atau asimilasi, masih dalam proses. Tetapi terhadap yang menyangkut harta, pidana yang menyangkut harta kekayaan, denda 500 juta, uang pengganti 110, sekian miliar itu semuanya sudah dibayar lunas, selesai. Sehingga dengan demikian, kalau kita bicara tentang aspek hukumnya terhadap perkara korupsinya, sudah selesai. Selesai putusannya berkekuatan hukum tetap, selesai juga pasca adjudikasinya sudah dilaksanakan, isi putusannya sesuai putusan yang terakhir adalah putusan PK. Nah, sudah selesai. Nah, di dalam hukum itu kan ada prinsip litis finiri oportet. Berperkara itu ada batas akhirnya. Oh, baik. Ini kan asas yang menjamin kepastian hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Orang nggak boleh diperkarakan nggak selesai-selesai gitu loh. Ada batas akhirnya. Terlepas ada kontroversi apa tidak, res judicata, ini batas akhirnya adalah putusan kasus Pak Mardhani Maming itu sudah selesai di tingkat PK, sudah disalani, selesai. Amar putusan sudah yang sifatnya penghukuman kan sudah dijalani. Sehingga dengan demikian pertanyaannya kemudian, kalau kemudian apakah Pak Mardhani Maming pribadi atau korporasi di mana Pak Mardhani Maming sebagai pengurusnya memberikan sumbangan kepada ormas 100 miliar, apakah bisa dipermasalahkan sebagai TPPU? Nah, TPPU itu kalau kita melihat itu adalah harus menyangkut dengan tindak pidana asalnya. Kalau kita lihat pasal 2, salah satunya kan korupsi. Nah, sekarang apakah ini ada kaitannya dengan korupsi yang tadi? Pertama, tidak ada pembuktian dengan itu. Kalau demikian, kalau dikaitkan dengan korupsi yang tadi, sudah selesai. Nah, kalau ada yang tersisa dari deliknya misalnya, apakah bisa delik yang tersisa ini kemudian dituntut? Nah, itulah kita bicara tentang nebis in idem. Nebis in idem itu kan turunan dari prinsip litis finiri oportet. Berperkara ada batas akhirnya. Nah, batas akhirnya itu adalah lewat nebis in idem. Satu perkara yang sudah diputus hakim berkekuatan hukum tetap, maka dia tidak bisa dituntut berulang. Dituntut untuk yang kedua kali atau yang ketiga kali dan seterusnya. Selesai. Jadi saya nambahkan sedikit ya. Selain masalah tadi nebis in idem ya, perkara ada batas ya.
Juga kan orang tuh dihukum itu kalau tujuan pemidanaan bisa membuat dia jera, ada deterren buat orang lain ya. Kemudian ada tujuan-tujuan recovery, kalau cuci uang kan pemulihan aset tuh ganti rugi. Kalau seandainya tadi dianggap memang merugikan keuangan negara ya sebesar berapa? 110 sekian M. itu pun sudah kembali, sudah tidak ada lagi kerugian itu ya. Hukuman badan sudah dilakukan sebagian besar ya. Jadi dari sudut tujuan pemilihan itu sudah terpenuhi kalau menurut saya. Dan ini ada beberapa jurisprudensi ya, kalau boleh ditambahkan saya mungkin sudah tahu juga di Jambi dulu ada pimpinan BRI namanya Bahtiar ya, korupsi ya, dipidana, pokoknya dibayar orang pengganti, dia udah bayar juga, udah jalani. Kemudian boleh dibilang faktanya itu segala macam itu sama gitu, diajuin lagi terpisah dengan TPPU. Padahal undang-undang TPPU bilang di pasal 75 kalau penyidik tidak pidana asal menemukan adanya TPPU, dia harus gabungkan, harus lapor ke PPATK. Artinya apa? Pasal 36 memang, ya. Memang diminta untuk menggabungkan dan melaporkan ya. Kalau dipecah, di split itu di samping tadi lama, kemudian tidak sesuai prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ya. Juga kasihan orang tuh diproses 2 kali itu paling nggak 2 tahun dia bolak-balik gitu ya. Ya. Jadi nggak sesuai sama ketentuan tadi ya. Sama KUHP kan ada perintah di KUHP. Kalau perkara sejenis harusnya kan digabung. Pasal berapa? 142 apa itu? Digabungkan. Ya harusnya digabung itu ada perintah di KUHP seperti itu. Kenapa di split? Apalagi kalau dia sudah tahu sejak awal. Seharusnya dia udah gabungkan, jangan kok dipisah-pisah, diketeng-keteng begitu kan ya agak merepotkan juga dia, penegak hukum dan si terpidana jadi harus dilihat apakah benar ada hasil kejahatan yang dipakai untuk sumbangan tadi. Kalau nggak ada, perkara yang lalu itu udah selesai sebenarnya. Udah dari sudut proses yang due process of law yang berjenjang tadi udah dipenuhi sampai PK, udah dilaksanakan, kerugian negara sudah dipulihkan ya. Dan tujuan penghukuman sudah tercapai. Mau apa lagi gitu? Itu yang tadi saya tekankan. Jadi yang menyangkut tentang persoalan harta kekayaan sudah diselesaikan. Apalagi yang mau dicari. Kalau korupsinya dibuktikan 110 miliar sudah dibayar, berarti kan sudah clear. Ada keterangan lunas dari KPK lagi. Ini cuma 100 yang dibayar. Ini sudah 110. Yang kedua seperti yang disampaikan Pak Yunus tadi, itu kan juga ada kasusnya. Kasus dana hibah Kadin Jawa Timur tahun 2011-2014. Itu kan sudah diputus tindak pidana korupsinya. Sudah selesai dijalankan oleh terpidana. Itu namanya Pak Diar namanya. Terpidananya kan ada 2. Satunya namanya Pak Diar. Sudah selesai, sudah dijalankan, sudah juga dibayarkan kerugiannya, uang penggantinya juga sudah selesai. Kemudian muncul sprindik baru. Sprindik barunya adalah korupsi dana hibah Jatim, tahunnya sama 2011 sampai 2014, tapi plus TPPU. Nah, yang bersangkutan dipanggilnya sebagai saksi memang. Terus keberatan. Saksi bisa jadi saya disaksi besok jadi tersangka TPPU. Ajukan pra peradilan. Dengan alasan bahwa ini kalau dibuka kembali, ditambahi TPPU, ini tetap nebis in idem. Kenapa? Perkaranya sama. Dengan melihat dari kata perbuatan, perbuatannya sama, material fact-nya sama. Kalau material fact-nya sama adalah kasus korupsi dana hibah Kadin tahun 2011 sampai 2014, ini ketika akan dibuat TPPU, ini adalah seperti delik yang tersisa. Maka ini dengan pandangan perkembangan pengertian perbuatan di dalam nebis in idem, perbuatan yang sama, itu artinya perbuatan materialnya. Bukan hanya perbuatan sama adalah dakwaan. Itu kan seringkali dulu dakwaannya diubah saja, peristiwanya sama, dakwaannya diubah. Dengan pasal yang diubah sudah tidak dianggap nebis in idem. Tapi kalau dasarnya adalah material fact-nya, maka material fact-nya sama tipikor. Kalau mau dibuka TPPU, dan putusan pra peradilannya di PN Surabaya adalah mengabulkan dengan menambahkan asasnya logisitatis, bahwa itu
menunjuk pada tempat yang sama bahwa itu nebis in idem karena perbuatan materialnya tetap sama sehingga TPPU tidak bisa. Oh, merujuk ke tempat juga ya? Iya. Oke. Di Jakarta ada jurisprudensi September tahun ini di Jakarta ya, Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, terpidana namanya Windu Aji ya. Dia 2 orang semuanya. Oh iya betul. Salah satu Windu Aji di korupsi 10M kalau nggak salah. Dia udah bayar denda pidana dan ganti rugi ya, udah diadil lagi, terpisah cuci uang. Akhirnya dalam putusan PN Tipikor Jakarta Pusat bilang nebis. Iya. Oke, ternyata cukup September banyak ya 2025 contoh-contohnya masih ya, Pak, baru. ya? Oke, baik. Ini sekarang Mas Akbar nih, gimana Mas? Nebis in idem, tapi secara spesifik di kasus Mardhani Maming ini sendiri, gimana tanggapan Ya, Mas? saya menanggapi juga dari Pak Arief dan Pak Yunus juga ya, kan dalam konteks tujuan pemidanaan dalam pencucian uang itu clear, untuk melacak aset, untuk mengkonteks asetnya untuk disita dan lain sebagainya agar tidak beredar lagi hasil uang haram tadi. Kan dalam konteks sebagaimana Pak Arief sudah jelaskan secara komprehensif, karena kan hasil tindak pidana dalam korupsi tadi sebagian besar sudah ada yang dirampas juga oleh penegak hukum saat itu dan sudah ada yang dimintakan pidana pengganti juga sebagai pengganti dari hasil uang haram itu. Jadi sebenarnya uang haramnya kan sudah selesai nih. Maka unsur utama dalam pasal 345 dalam konteks pencucian uang, hasil tindak pidana itu kan udah nggak ada hasil tindak pidana, apalagi yang mau disamarkan dan lain sebagainya. Jadi secara sederhana sih pencucian uangnya bagaimana masuknya selain dari konteks nebis in idem adalah unsur hasil tindak pidananya itu nggak bisa, dan yang lain juga kan itu donasi yang wajar dalam konteks kalau kita lihat jumlahnya dan lain sebagainya itu isu lain ya, tetapi dalam konteks ini kan semua terlacak dan lain sebagainya, tidak ada unsur menyembunyikan atau menyamarkan juga. Jadi saya rasa dari konteks ini karena hasilnya sudah selesai di tindak pidana korupsinya, jadi nggak ada lagi unsur hasil yang dapat dipenuhi dalam TPPU-nya. Saya nambahkan itu. Silakan. Kalau saya baca dari medianya yang memberitakan ini, pengirimnya jelas. Betul. Lewat transfer, bukan lewat uang cash. Oh, tadi disebutkan tunai ya, kan Pak? berarti kan tidak ada yang disembunyikan. Siapa yang ngirim, yang menerima juga jelas. Ketika diaudit juga seperti itu bunyinya. Siapa yang mengirim, siapa yang menerima, siapa yang menggunakan. Itu Bisa dibaca semua ya, malah Pak? bisa Iya. dibaca semua, tidak ada yang disembunyikan. Iya. Pak, kalau terkait konteks bahwa ini kan isunya muncul karena saya tidak tahu apakah informasinya bocor atau bagaimana, tapi ada kantor akuntan yang diperintahkan untuk mengaudit, tapi kemudian ya yang muncul adalah belum selesai auditnya, tapi sudah beredar kemana-mana informasi awalnya. Itu bagaimana Pak? Ya justru kalau berita itu benar bahwa ternyata informasi tentang adanya uang 100 miliar yang masuk ke dalam kas dari bendahara dari ormas itu berasal dari hasil audit, ternyata hasil auditnya itu informasinya belum selesai, sehingga kebenarannya sebenarnya seperti apa sih gitu, karena belum selesai. Dan apalagi ada informasi kantor akuntannya sekarang mengundurkan diri, sehingga saya kira ini perlu lebih diperjelas lagi sebenarnya statusnya seperti apa. Yang penting kalau bukan hasil kejahatan tidak ada cuci uang itu. Intinya harus itu. Kalau bukan hasil kejahatan, apapun nilainya 10 miliar atau 100 miliar, kalau bukan hasil kejahatan ya Tidak ada tidak cuci ada uang. relevansinya dengan TPPU. Oke, tapi dari berbagai parameter untuk bisa menyebut bahwa itu adalah TPPU, di kasus ini rasa-rasanya tidak ada atau bagaimana Pak? Jadi tadi saya buat kriteria kan untuk membedakan mana transaksi yang normal, wajar, yang sah dengan yang cuci uang ya. Pasal 3, 4, dan 5. Tapi yang cukup kaya itu pasal 3 dengan penuh dengan transaksi. Walaupun intinya hanya 2, mengubah bentuk dan memindahkan hasil kejahatan ya, itu bisa dicuci uang. Nah, kapan dia sah, kapan dia cuci uang tadi? Pertama, dia cuci uang kalau hasil kejahatan yang dipakai bertransaksi. Kalau sah ya, sumbernya misalnya dari orang, dari perusahaan ya dari sumber yang lain silakan saja, tidak ada cuci uang. Yang kedua tadi cukup transparan lah ya. Tidak ditutup-tutupi, tidak sembunyi-sembunyi. Tidak dengan uang tunai. Ya, mungkin dia juga pakai tanda terima ya. Ya, kalau dalam transaksi itu kalau jual beli segala macam ada underlying, ada perjanjiannya ya. Kemudian itu hal yang lazim
Dan nggak ada transaksi terselubung kan? Iya, dan dia tidak menggunakan salah satu modus cuci uang. Modus cuci uang itu banyak sekali. Misalnya apa saja Pak? Contoh. Misalnya orang mau nyumbang, misalnya ada mobil harganya katakanlah 10 M, ya. Dia mau nyumbang, ini 10 M, udah beli mobil saya murah 2 M aja deh. Ya, kan dia berarti nyumbang 8 M itu modus juga. Itu pernah terjadi waktu 2002. Ada kasus di salah satu bank, waktu di bank yang dibobol, ada orang jual mobil ke seorang jenderal. Mobil dia jual murah sekali. Salah satunya jual rumah di Kemang, murah sekali. Berarti kan dia menyumbang rumah 10 M, disuruh bayar 2 M, berarti dia nyumbang 8 M. Itu menyembunyikan sumbangannya. Tekniknya macam-macam lah. Kalau ini clear ya, nyumbang 100 M tercatat juga 100 M. Entah penggunaannya untuk apapun, tapi itu sudah tidak bukan urusan si pemberi uang. Iya, yang penting nggak ada bukti dari tindak pidana korupsi. Iya, yang penting bukan ya. dari hasil kejahatan, itu yang paling dari hasil kriteria yang paling penting. Masalah organisasi itu pakai buat ya apa sih, urusan organisasi itulah ya. Ada tambahan Mas Akbar? Cukup, saya rasa memang dalam konteks pencucian uang itu kan konteks yang paling unsur core-nya dalam pencucian uang itu hasil tindak pidana. Kalau tindak pidana predikat crime-nya sudah selesai dan sudah merampas asetnya, memang nggak membutuhkan pencucian uang lagi. Pencucian uang kan dibutuhkan kalau asetnya belum ketemu nih dan lain sebagainya. Nah, itu diperlukan pencucian uang. Di kasus ini sudah ketemu semua? Sudah ke semua sudah dibayar juga bahkan. Sudah dibayar semua. Jadi sudah pasti harusnya gugur. Iya, gitu betul. Ya. Tidak perlu dilanjutkan kembali ya. Apakah artinya jika nanti ternyata ada yang mencoba untuk mengkasuskan kembali, itu langsung digugurkan atau bagaimana Pak Yunus? Ya, sebenarnya yang bisa melakukan penyelidikan itu penyidik saja. Akuntan pun tidak bisa. Jadi penyidik yang menerima laporan atau atas inisiatifnya sendiri, namanya laporan A1 gitu, silakan. Tapi penyidik, jangan bukan penyidik buka-buka kasus, nggak ada ceritanya itu. Ya, kalau di KUHP yang baru kan jelas nebis in idem itu salah satu menggugurkan kewenangan penuntutan. Jadi tidak perlu harus sampai di pengadilan. Kewenangan menuntutnya sudah gugur ketika nebis in idem terpenuhi. Jadi penyidik nggak perlu nggak perlu lagi. Nggak perlu lakukan. Tidak perlu bicara kalau dibawa ke pengadilan, dibawa ke penyidikan saja, sudah gugur kewenangan menuntutnya. Bahkan ketika nebis in idem. Bahkan dengan alasan gugurnya penuntutan itu nggak bisa naik sidik juga bahkan. Kalaupun sudah naik sidik terus ditemukan bahwa ini nebis, juga harus di SP3 juga. Oke. Jadi ketimbang bersusah-susah mengajukan kembali, ya sudah saja kita taat pada tadi ya azas nebis in idem. Ya menegakkan hukum harus begitu. Betul. Jadi jangan menegakkan hukum tapi ada interest segala macam yang tidak jelas ya. Bareng hukum itu harus tegak, setuju. Cuman harus lepas dari kepentingan-kepentingan yang litis venire oportet berperkara, harus ada batas akhir selesainya. Itu keadilan, kepastian hukum dan keadilan sekaligus. Kalau orang diperkarakan terus, kapan selesainya gitu. Dan bisa jadi alat jadinya hukum ini kalau dibiarkan gitu. Ini presiden ya Pak ya. Prinsip ini yang harus dipahami oleh mereka yang akan mendorong ini dibuka-buka TPPU-nya lagi ada lowong litis venire oportet sudah diselesaikan semuanya, putusan pengadilan tipikornya sudah selesai. Denda dibayar lunas, uang pengganti dibayar lunas. Pidana penjara dijalani. Terus apa lagi gitu loh. Masa mau dituntut lagi? Kesalahan di dalam proses penuntutan kalaupun ada tidak boleh kesalahannya dibebankan pada terdakwa, pada pelaku yang dulu, ya sudah, delik tersisa kalaupun ada ya selesai. Iya betul. Oke, kita taat ya. Mas Akbar, apakah atau bagaimana kemudian opini publik ini mampu nggak sih mempengaruhi persepsi terhadap dugaan TPPU? Ya, ini makanya dalam konteks perkembangan informasi saat ini, ya penegak hukum harus berani menyatakan hal yang objektif juga terhadap berbagai hal. Contoh terhadap dugaan pencucian uang ini, ketika hasil tindak pidananya sudah selesai, ketika hasil tindak pidananya sudah tidak perlu lagi dilacak dengan TPPU, ya berarti ya perkaranya sudah selesai. Tidak ada lagi tujuan kita melakukan proses penegakan hukum. Maka kita bisa fokus kepada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana lain yang lebih penting dan urgent dalam penegakan hukum di negeri ini. Gitu.
gitu. Oke, tapi memang publik sebagai mata pengawas diperlukan, tapi juga Betul. harus melihat bagaimana sebenarnya hukum itu berlaku begitu. Ya, jadi jangan sampai kita mensederhanakan, tapi harus bisa menjawab secara objektif juga. Kadang-kadang publik tuh cuma ingin jawaban-jawaban sederhana saja gitu, tapi kan harusnya dijelaskan secara objektif. Perlu diawasi, tapi kalau publik itu tidak begitu paham, tidak mengerti, lalu dengan prasangka-prasangkanya mendorong-dorong case, seharusnya objektif lah. Jadi kalau memberikan pendapat pun harusnya dia mengerti mengenai masalahnya. Karena kadang-kadang orang kita tuh bicara dulu baru mikir deh, pendapatnya belum dipikir matang-matang gitu. Oke, baik. Era informasi sekarang gitu. Atau barangkali sosialisasi atau belum terinformasi secara penuh barangkali Pak untuk memahami sebuah masalah. Kita aja gitu kalau ya. nggak dikasih informasi kita nggak tahu persis, apalagi publik yang aksesnya mungkin lebih terbatas mungkin ya. Betul. Dan Jadi, bukan yang memahami bidang tersebut itu kan nggak khusus sangat mungkin memahami itu, salah paham begitu ya. Bisa, Betul. bisa sekali. Oke. Sangat mungkin. Baik Pak, ini Bapak-Bapak sekalian kita sudah ada di penghujung diskusi, tapi barangkali Bapak-Bapak bisa menyampaikan closing statement tentang jadi sebenarnya posisi dana bantuan sosial itu dilihat dari ya adanya dugaan-dugaan TPP itu bagaimana? Saya mulai dari Pak Arief lebih dahulu Pak. Ya, kalau saya menangkap dari pembicaraan ini tadi adalah bahwa dana yang masuk dan yang diterima oleh ormas itu dana yang clear, tidak berasal dari tindak pidana. Setidak-tidaknya tidak ada bukti bahwa itu hasil dari tindak pidana, lebih khusus lagi tindak pidana korupsi. Karena itu yang tindak pidana korupsinya yang sebagai tindak pidana asalnya sudah selesai, sudah diputuskan, dan kemudian amarnya sudah dijalankan semuanya, sudah lunas semuanya yang menyangkut tentang harta benda, denda, uang pengganti, dan pidana badan sudah dijalani, maka sudah selesai. Litis finire oportet, berperkara ada batas akhirnya. Nepis in idem menghentikan itu. Sehingga perkara ini selesai. Sampai di sini saja. Gitu. Oke, tidak perlu diadili dua kali. Iya, begitu ya, tidak Pak, boleh, bukan tidak perlu, tidak boleh. Gitu. Oke, baik Mas Akbar. Iya, menguatkan saja dari Pak Arief bahwa ketika tindak pidana asalnya sudah ditangani dengan baik, sudah mendapatkan hasil yang maksimal, bahkan pidana penggantinya sudah dibayarkan, berarti tidak perlu lagi mencari subsidiary crime seperti TPPU lagi untuk menangani tindak pidana asal tadi. Berarti kan sudah cukup diselesaikan di sana dan jangan sampai menghabiskan biaya proses penegakan hukum untuk hal yang tidak perlu. Barangkali kita Sederhananya bisa begitu. memfokuskan ke kasus-kasus yang lain. Kasus-kasus lain yang lebih Karena penting. untuk publik ya. Betul. Masih banyak kasus-kasus lain, banyak sekali. Iya, betul. Oke Bapak, closing statement ya. Jadi ya memang terutama penegak hukum. Jadi silahkan tegakkan hukum ya. Tapi tolong juga diperhatikan aturan atau hukum itu sendiri, prinsip-prinsipnya gimana, azas-azasnya tadi yang disebutkan, nebis berperkara ada batasnya. Kemudian jangan lupa juga ada putusan-putusan terdahulu presiden ya, yang juga merupakan pengakuan dari pengadilan sampai ke tingkat yang tertinggi, bahkan mengakui itu prinsip diterapkan dan berjalan. Dalam kasus di Jambi itu sampai Mahkamah Agung loh putus itu, bukan hanya Pengadilan Negeri Jambi saja gitu. Ini sudah pengakuan. Nah, walaupun kita tidak seperti negara common law, tapi gimana pun juga putusan-putusan yang lalu, apalagi sudah ada beberapa atau banyak, harus juga menjadi bahan pertimbangan juga gitu. Jangan memanfaatkan, wah ini kebebasan hakim, saya mau sebebas-bebasnya gitu ya. Lihat juga lah pertimbangan-pertimbangan, prinsip ketentuan, jadi memutuskannya dengan adil dan benar ya. Dan semuanya jadi bermanfaat buat orang banyak gitu. Amin, amin mudah-mudahan. Oke. Baik, terima kasih sekali atas perbincangannya Bapak-bapak sekalian dan juga Sobat Tempo. Itu tadi perbincangan saya dengan para narasumber hari ini. Ada Pak Yunus Hussein, Kepala PPATK periode 2002-2011. Kemudian ada juga Pak M. Arief Setiawan, Pakar Hukum Pidana FH UII Yogyakarta. Dan juga ada Mas M. Fathaillah Akbar, dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta. Saya ngajar UI juga loh Mas. Iya. Ini satu angkatan ternyata ya. Luar biasa bisa duduk bareng di bicara perkara. Kami merasa terhormat sekali. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Bapak-bapak sekalian dan juga untuk Sobat Tempo. Saksikan terus setiap episode Bicara Perkara. Jangan lewatkan fakta dan analisis hukum hanya di Bicara Perkara. Saya Dejihad beserta kru yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Sampai jumpa.